Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Prasan Kamar Paung. Sesuai janji kita kemarin, kita mau membahas produk apa sih yang ada di Allianz, kan seperti itu kan. Nah, sesungguhnya Allianz itu adalah asuransi A sampai Z sesuai dengan namanya, kan seperti itu kan. Mulai dari asuransi mobil ada, rumah ada, perusahaan ada, segala macamnya ada. Cuman kita bergerak di asuransi khusus untuk unit link. Apa itu asuransi unit link? Nah, unit link itu adalah asuransi yang produknya adalah seperti ASCP, HSCPX, Tapro, Allianz Pasti, Allianz Syariah, kan seperti itu kan. Nah, apa sih beda ASCP dengan ASCPX? ASCP itu masih ada batasan limit. Kalau ASCPX itu semua sesuai tagihan, kan seperti itu kan. Nah, untuk sekarang ini kita mau fokus ke produk yang sering kita pasarkan, yaitu Tapro, kan seperti itu kan. Tapro Allianz. Kenapa kita sering memasarkan Tapro? Kita bergerak dari strata ekonomi masyarakat Indonesia yang rata-rata memang rata-rata menengah ke bawah, kan seperti itu kan. Nah, Tapro ini merupakan salah satu produk yang banyak dicari dan menjawab kebutuhan masyarakat karena harganya masih terjangkau, kan seperti itu kan. Jadi langsung saja memutus rantai kemiskinan dengan Tapro. Tapro rekening ajaib, bukti cinta kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga, kan gitu kan. Nah, Tapro Allianz, si rekening ajaib dan bukti cinta kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga. Kenapa kita sering bilang si rekening ajaib dan bukti cinta kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga? Setiap nasabah yang telah mengambil produk Tapro rata-rata pada saat dia meninggal ataupun dia sakit, itu keluarganya tidak terbengkalai. Keluarganya masih bisa melanjutkan hidup. Karena apa? Karena pada saat musibah datang terhadap pencari nafkah, terutama di dalam keluarga, kebutuhan hidup ekonominya lah yang berhenti. Tetapi kebutuhan hidup ekonomi anak-anaknya dan istrinya, keluarganya yang ditinggalkan itu tetap harus berjalan. Nah, setelah dia masuk Tapro, dia akan memiliki uang klaim bila mana musibah datang. Nah, uang klaim inilah yang bisa menjamin kelangsungan hidup ekonomi keluarganya. Oleh sebab itu kita sering bilang si rekening ajaib dan bukti cinta kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga. Pada saat si pencari nafkah utama meninggal, bisa kita bilang di sini adalah seorang ayah. Kita nggak bilang bahwasanya dia meninggal tanggung jawabnya selesai, tidak. Seorang ayah memiliki tanggung jawab sepanjang usia hidup keluarganya. Walaupun dia sudah tidak ada ataupun dia tidak mau bekerja, dia harus mempertanggungjawabkan hidup keluarganya, kan seperti itu. Nah, di sini ada dikatakan, tentunya Anda tidak keberatan jika kami menganjurkan Anda menabung, bukan? Ada banyak cara yang dilakukan orang menabung. Alternatif lainnya ialah di bank seperti tabungan biasa atau deposito, di CU, emas, tanah, properti, dan lain-lain. Setiap cara menabung memiliki tujuannya masing-masing. Alternatif menabung lainnya adalah Tapro, kan seperti itu. Setuju atau tidak? Cepat atau lambat kita pasti menabung. Muda atau tua, cepat atau lambat kita pasti menabung. Cepat atau lambat kita pasti menabung. Tidak sekarang ya besok, tidak besok tahun depan, tidak tahun depan, tahun depannya lagi. Artinya manusia pasti menabung untuk apa? Untuk menjamin atau untuk mendapatkan simpanan dalam jumlah yang besar suatu saat kelak bila mana dibutuhkan dana untuk sekolah ataupun dana-dana yang tidak terduga lainnya, kan seperti itu kan. Namun setiap menabung, di sini dikatakan setiap menabung memiliki tujuannya masing-masing. Jadi saya sering bertanya kepada nasabah, sebenarnya tujuan Bapak menabung di Allianz itu apa? Kalau tujuannya supaya uangnya biar bisa aku tarik tiap hari, lebih baik ke bank. Dan di bank kita bukan menabung, kita menyimpan dana. Karena apa? Uangnya mau kita tarik-tarik, kan seperti itu kan. Kalau mau kita tarik-tarik tiap hari, lebih baik ke bank. Bank akan memberikan kartu ATM yang mana bisa kita gunakan setiap hari dan setiap saat untuk mengambil uang dengan limit tertentu. Contoh 10 juta untuk plan gold, kan seperti itu kan, dengan limit tertentu. Kemudian bila mana memang tujuan kita supaya suatu saat kita bisa pinjam di CU, di koperasi, kita meletakkan dana kita di situ supaya kita juga bisa meminjam dana dari situ, kan seperti itu kan. Kemudian di emas. Nah, banyak orang berpikir investasi dia di emas, kan seperti itu. Namun setelah saya pelajari, ternyata emas itu hanya menjaga nilai. Kenapa seperti itu kan? Di tahun 2021 kita beli 1 gram emas, contoh kita beli 1 gram emas cukup untuk 10 karung beras yang 10 kilo misalnya,
contohnya 10 tahun kemudian 1 gram emas cukup untuk membeli 10 karung beras yang 10 kilo juga. Jadi dia hanya menjaga nilai. Ada memang kenaikannya sedikit, tapi sangat sedikit, lebih tepatnya kepada menjaga nilai, kan seperti itu kan. Kemudian kalau mau investasi ke tanah, dulu tanah di sekitaran, kalau di Sumatera Utara ini di daerah Bandara Kuala Namu Deli Serdang, dulu itu tanahnya murah, bahkan orang nggak mau beli. Namun setelah 2013 sudah tidak kolonial lagi, sudah menjadi Kuala Namu. Di sana sudah berdiri mall, mau diberdirikan mall, KFC, hotel sudah banyak dan segala macamnya. Harga tanahnya jadi naik secara signifikan. Investasi bukan? Investasi. Kemudian di properti dan sebagainya. Kalaulah di mindset kita mau masuk asuransi supaya kita berinvestasi, saya jamin 1000% Anda akan kecewa. Asuransi berbeda dengan investasi. Asuransi konsepnya itu mengalihkan risiko, menghindari risiko, dan meminimalisir risiko. Investasi apa konsepnya? Investasi adalah konsepnya high risk high return. Risiko tinggi, dana kembali juga tinggi. Jadi sudah bertolak belakang dengan asuransi. Jadi jangan pernah kita menyamakan asuransi dengan investasi. Itu sangat berbeda. Kalau kita berpikir kita nabung 1 juta sebulan, setelah 10 tahun jadi 150 juta, 200 juta, itu tidak ada itu. Tidak ada di asuransi. Tidak ada di asuransi. Karena apa? Asuransi bayar, men. Asuransi butuh biaya. Kan seperti itu kan. Ada nilai tabungan kita, ada. Namun berbeda dengan di bank. Kalau di bank misalnya kita menabung contohnya 1 juta setiap bulan, kita menabung selama 4 bulan. Pada saat kita didiagnosa dokter terkena penyakit kritis, bank berani kasih kita berapa? Bank berani kasih kita 4 juta sesuai dengan yang kita tabung. Namun di Tapro, setelah 90 hari polis disetujui, maka akan ada dana tunai yang besar nominalnya. Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Tergantung dari besaran premi dan usia Anda yang masuk. Maaf. Tergantung dari besaran premi dan usia saat Anda masuk. Setelah 90 hari, hanya 3 bulan. Kemudian ada manfaat buyer benefit yang memungkinkan Anda untuk tidak membayar premi lagi sampai usia Anda 65 tahun. Itulah perbedaan antara menabung di Tapro alias dengan di bank. Kan seperti itu kan. Setiap cara menabung memiliki tujuannya masing-masing. Alternatif menabung lainnya ialah Tapro. Nah, sudah saya jelaskan tadi alternatif menabung ialah Tapro. Kan seperti itu kan. Apa itu Tapro? Kan gitu kan. Tapro adalah tabungan plus proteksi. Jika menabung, mungkin kita sudah mengerti apa artinya kan. Menabung itu ya menyimpan dana dalam bertahun-tahun kan, misalnya seperti itu kan. Namun bagaimana dengan proteksi? Banyak juga orang salah paham tentang proteksi. Apa sih sebenarnya proteksi? Proteksi kan itu kan pengcover. Kalau untuk kita film-film zaman dulu, misalnya kita nonton Spartan, mereka pakai tameng besi, pakai rompi baja misalnya, itu cover kan untuk memproteksikan dia kan, seperti itu kan. Nah, kita ibaratkan juga seperti kita berkendara sepeda motor, mungkin kita butuh helm, kita butuh payung. Misalnya hujan kita butuh payung, misalnya di rumah kita butuh atap, misalnya kita berkendara dengan mobil kita butuh ban serap kan, seperti itu kan. Itulah proteksi kan, seperti itu kan. Dan proteksi memiliki harga, bayar kan, seperti itu kan. Saya mau tanya, banyak orang bilang aku nggak butuh proteksi kan, seperti itu kan. Contoh misalnya kita harus bepergian dari Medan ke Jakarta, mengharuskan kita menggunakan mobil kan, gitu kan. Berani nggak kita pergi dari Medan ke Jakarta nggak bawa ban serap? Berani nggak kita berangkat dari Medan ke Jakarta tanpa membawa ban serap? Kan gitu kan. Pasti tidak berani. Jikalau nanti suatu saat bannya bocor, bagaimana? Nggak ada gantinya kan, seperti itu kan. Nah, pakai nggak pakai ban serapnya, kita kan beli kan, gitu kan. Pakai nggak pakai, kita kan beli. Kalau kita mau jual ban serapnya bisa, tapi harganya kan second kan, seperti itu kan. Nah, sama dengan di asuransi juga butuh biaya kan, gitu. Asuransi juga butuh biaya. Kita menabung, ada nilai tunai kita pasti ada, jangan takut, nilai tunai kita pasti ada pasti nilai tunai kita sesuai dengan tabel investasinya juga ada kan, seperti itu kan.
Namun jangan kita pikir seperti kita menabung di bank, sangat salah. Dan jangan kita pikir seperti menabung di investasi, di reksadana, itu sangat salah. Nah, proteksi ibarat payung, helm, ban serep, atap rumah, intinya perlindungan. Jika payung perlindungan dari hujan terik, Tapro adalah perlindungan dari risiko ekonomi keuangan yang diakibatkan kemungkinan datangnya musibah dalam hidup setiap orang. Itulah Tapro tadi. Nah, ini di sini ada 5 alasan mengapa setiap orang harus memiliki Tapro, kan seperti itu kan. Setidaknya ada 5 alasan kenapa harus punya Tapro. Apa itu alasan pertama? Kita lihat di sini. Tidak ada yang kebal dari musibah. Apa musibah? Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Nah, sering saya jumpai di masyarakat pada saat saya mengatakan bahwasanya tua adalah suatu musibah, saya diserang. Banyak yang nggak setuju. Loh, kenapa kamu katakan tua itu adalah musibah? Tua itu kan berkat daripada Tuhan, kita diberikan umur panjang. Oke, sah saja. Tapi bila kita pelajari lagi, kita pelajari secara lengkap lagi, contohnya seperti ini. Maaf, kita hidup ada beberapa tahap: sekolah atau menempuh pendidikan, bekerja, kemudian meninggal, kan seperti itu kan. Kita nggak usah bahas pernikahan, seperti itu. Kita menempuh pendidikan, contohnya kita katakan dari usia 0 sampai 25 tahun. Kita ambil untuk S1 atau S2 lah, misalnya itu kan 0 sampai 25 tahun. Kemudian kita bekerja dari 25 tahun sampai 55 tahun. Berarti ada 30 tahun rentan waktu kita untuk bekerja. Kemudian kita dipanggil Tuhan di usia 65 tahun. Berarti 55 sampai ke 65 ada jangka waktu 10 tahun waktu pensiun. Nah, yang jadi pertanyaannya, cukupkah saving yang kita lakukan selama kita bekerja selama 30 tahun untuk menutupi kebutuhan pensiun kita yang 10 tahun tadi? Mungkin ada dananya yang bisa disimpan, mungkin, dan ini masih mungkin, kan seperti itu kan. Namun bila mana contohnya seperti ini, kita menempuh pendidikan dari usia 0 sampai 25 tahun, kan seperti itu kan. Kita menempuh pendidikan dari usia 0 sampai 25 tahun. Kemudian dari usia 25 tahun sampai 55 tahun kita diharuskan untuk bekerja, sama juga rentan waktunya 30 tahun. Kemudian kita dipanggil Tuhan di usia 100 tahun. Berarti ada masa waktu 45 tahun, masa pensiun. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah saving yang kita lakukan selama kita bekerja 30 tahun cukup untuk menutupi masa pensiun kita yang 45 tahun tadi? Cukup atau tidak? Ujung-ujungnya apa? Kita menyusahkan keluarga, kita numpang-numpang sama anak. Iya kalau ekonomi keluarga anaknya bagus. Kalau pas-pasan juga ujung-ujungnya bagaimana? Menyusahkan, ujungnya apa? Musibah kan. Itulah tadi saya bilang tua juga sebagian dari musibah, kan seperti itu kan. Yang pertama, tidak ada yang kebal dari musibah, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Kemudian yang kedua, tidak bisa pilih musibah mana duluan yang datang, berapa biayanya, siapa yang kena duluan. Tadi musibah kita bilang sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Nah, untuk meninggal itu pasti. Namun untuk tua belum. Banyak juga orang yang meninggal muda, bahkan baru lahir meninggal banyak, segala macam orang banyak. Nah, kita tidak bisa pilih musibah mana yang duluan datang. Saya sangat setuju dengan ini. Kalau kita bisa pilih, kita bisa bilang gini, Tuhan, aku mau meninggal aja deh, gak usah sakit. Aku mau meninggal aja deh, gak usah kecelakaan. Mungkin almarhumah Julia Perez pasti lebih memilih meninggal duluan daripada dia harus menghabiskan 27 miliar di tahun pertama hanya untuk biaya berobat. Uangnya bisa diwariskan ke keluarganya, ke ibunya, dan seperti itu, daripada dia harus meninggal dalam kondisi yang susah. 27 miliar di tahun pertama. Kalau bisa pilih, sayangnya kita nggak bisa milih, kan gitu. Kemudian berapa biayanya? Dokter bilang, misalnya contoh kena jantung misalnya, kamu harus menyiapkan dana 300 juta atau 100 juta atau 500 juta. Kita nggak bisa bilang, dok 10 juta deh dok. Nggak bisa kita tawar-tawar, men. Dia bukan pasar tradisional bisa ditawar-tawar, nggak bisa ditawar, kan gitu kan. Kemudian siapa yang kena duluan, kita nggak bisa minta,
adik aja deh, abang aja deh, ayah aja deh, nggak bisa pilih. Bila memang musibah itu diharuskan datang untuk kita, ya memang harus untuk kita. Kita bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan persiapan untuk mengcover tadi. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tidak tahu kapan datangnya musibah. Saya sangat setuju dengan ini. Mungkin banyak kita yang mendengar berita seperti ini. Si Polan sudah meninggal. Masa? Tadi pagi kami masih jogging sama-sama. Ibu Mina sudah meninggal, atau ibu apa sudah meninggal contohnya. Masa sih? Semalam kami baru belanja. Mungkin banyak terdengar berita atau kabar seperti itu kan. Tidak tahu dia kapan datang. Yang keempat, musibah manapun yang datang, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya uang. Pas sakit butuh uang, kecelakaan butuh uang, cacat butuh uang, meninggal butuh uang, tua juga butuh uang. Semua yang namanya musibah memerlukan uang. Kemudian yang kelima, jika ada kesempatan memilih mau pakai duit sendiri atau alihkan resiko. Alihkan resiko, saya sering bilang gini, mau pakai duit sendiri atau dibayari. Kalau kita milih dibayari, itulah tadi proteksi. Kan gitu. Itulah tadi proteksi. Nah, di sini ada contoh. Jika saat ini Anda sakit dan membutuhkan uang dalam jumlah tertentu, misalnya 500 juta rupiah. Solusinya yang pertama, habiskan tabungan. Pertanyaannya, ada nggak tabungan kita 500 juta? Yang kedua, jual aset, mobil, tanah, rumah. Misalnya deh, kita bekerja sudah 20 tahun, 30 tahun. Kita punya anak, kita punya istri. Lah kita sakit, kita harus jual semua itu hanya untuk biaya berobat kita. Fair atau tidak? Jelas tidak fair kan. Sementara kita juga punya generasi, kita juga punya keturunan, kita juga punya keluarga yang harus melangsungkan hidupnya. Jahat kita kalau kita tidak mempersiapkan itu. Oleh sebab itu lebih baik masuk ke asuransi, kan gitu kan, untuk mengalihkan risiko tadi. Kemudian pinjam. Siapa yang meminjam? Kondisi kita sehat saja, orang belum tentu mau kasih kita pinjam 500 juta. Kita sehat, boro-boro sakit, bagaimana dia bayar utangnya? Pasti itu pertanyaan. Bagaimana dia mampu bayar utang? Oh, dia sakit, gak mampu bekerja. Kemudian 4, susahin keluarga. Iya kalau keluarganya mampu. Kalau keluarganya gak mampu juga bagaimana? Yang kelima, pasrah, bawa pulang sampai rumah apa? Dibawa ke dukun, dia salah sapi, ujung-ujungnya apa? Meninggal bukan karena sakit, meninggal saat napas. Kan gitu. Meninggal dia saat napas, bukan karena sakitnya. Musibah bisa mengakibatkan hilangnya penghasilan, benar. Orang stroke udah nggak bisa kerja, hilang penghasilannya. Orang yang sakit jantung, masang ring, udah nggak bisa ngapa-ngapain, hilang penghasilannya. Kan seperti itu kan. Saya sangat setuju dengan ini. Kemudian next, nah bagaimana cara kerjanya? Kan gitu. Bagaimana sih cara kerja Tapro kan gitu kan? Di sini ada proposal. Di sini kita buat namanya Bapak Arif Bijaksana, usia 30 tahun. Di usia Bapak Arif 30 tahun, dia sanggup untuk bayar preminya itu 750.000 per bulan atau 9 juta per tahun. Kan gitu kan? Nah, dia mengalokasikan uangnya itu ke Tapro Allianz, kan seperti itu kan. Jadi dengan di usia 30 tahun dengan premi 750.000, dia mengambil manfaat. Yang pertama, 49 penyakit kritis atau critical illness plus, CI plus sampai usia 70 tahun. Dia tercover 500 juta. Untuk kecelakaan ADDB, dia tercover 500 juta. Untuk TPD, total permanent disability atau cacat tetap total, dia tercover sebesar 500 juta. Untuk meninggal, dia tercover sebesar 500 juta. Berarti total UP sebesar 2 miliar. Di usia yang 30 tahun, premi 750.000, maka dia mendapatkan total UP 2 miliar. Kan seperti itu kan. Kemudian yang kelima adalah payor benefit. Memenuhi syarat salah satu dari 49 jenis penyakit cacat tetap total, maka dia akan mendapatkan pembebasan premi. Dia nggak perlu bayar lagi preminya sampai usianya 65 tahun. Kan seperti itu kan. Nah, jika kita lihat alternatif pertama, 1 tahun menabung 9 juta, dia didiagnosa kanker, maka akan cair klaim sakit kritis 500 juta plus stok bayar atau CP. Nah, alternatif kedua, dia menabung 10 tahun 90 juta totalnya selama 10 tahun, sehat, maka akan lunas. Kemudian menunggu terjadi usia sampai dengan usia polis, investasi jaminan hari tua. Nah, jadi di sini
ada tabel nilai investasi yang diperkirakan pada saat Arif menabung selama 10 tahun, maka ada dana sekitar 111 juta bila mana memang investasi yang nilainya tinggi. Kan seperti itu kan. Ini saya kembali saya bilang ini bukan investasi, bukan suatu hal yang bisa dijamin, namun tabungannya pasti ada. Sedikit banyaknya seperti ini bisa jadi naik, bisa jadi juga turun sedikit kan gitu kan, tapi nggak terlalu signifikan jauhnya kan seperti itu kan. Karena apa, investasi itu fluktuatif, naik turun kan seperti itu kan. Jadi sering saya katakan sebenarnya masuk asuransi itu pada saat kita selesai kontrak menabung, ujung-ujungnya asuransi ini gratis kan seperti itu kan. Kenapa seperti itu? Arif beli uang besar 2 miliar dengan uang kecil 90 juta jika siap-siap untuk tujuan berjaga-jaga, itu pun dengan cara cicil 750.000 per bulan selama 10 tahun. Jika selamat dan cicilan menjadi tabungan, di tahun ke-10 diperkirakan 111 juta yang nilainya berkembang dari waktu ke waktu menjadi jaminan hari tua. Artinya gini, contoh kita mengkredit mobil, kita melakukan pengkreditannya misalnya 3,5 juta dikali 5 tahun plus DP kan seperti itu kan. Nah, saat lunas, mobil punya siapa? Mobil punya kita. Uang punya siapa? Uang punya lesi. Kan seperti itu kan. Namun di sini bedanya ada. Pada saat usia 10 tahun kita menabung, UP punya siapa? UP punya kita, tinggal menunggu waktu kejadian. Nah, tabungan punya siapa? Tabungan kan punya kita. Jadi bisa dikatakan asuransi itu menjamin hari tua kita, ada nilai tabungannya kan seperti itu dia. Jikalau memang kita bergerak di investasi yang tinggi kan seperti itu kan. Nah, kemudian next, inilah ada 49 jenis penyakit kritis yang diproteksi. Ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Apa yang membedakan? Nah, yang warna merah inilah yang sering dialami oleh masyarakat. Jantung, stroke, operasi jantung koroner, kanker, gagal ginjal, lumpuh, koma, terminal illness, angioplasti, luka bakar, tuli, bisu, kebutaan. Bahkan luka bakar juga di cover, koma juga di cover. Kita nggak sadar di rumah sakit selama 72 jam itu tergolong penyakit kritis. Uang cair, pengklaiman terjadi, kan seperti itu kan. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa kebutuhan proteksi Anda? Kebutuhan biaya hidup bulanan Anda adalah dikali 200 sama dengan uang pertanggungan. Untuk di 2018 atau 2017 ini bisa dikali 200 karena apa? Bunga deposito pada saat itu 6%. Namun sekarang udah nggak bisa lagi 200, harus 350. Karena apa? Karena bunga deposito kita sekarang itu 4,8% paling tinggi. Nah, jikalau contohnya seperti ini, kita ambil contohnya yang di sini kan. Contoh Bapak Arif bijaksana ini biaya kebutuhan hidupnya ada 5 juta per bulan. Untuk apa? Contoh untuk uang sekolah anak, untuk listrik, untuk air, untuk kebutuhan hidup, belanja, masak, segala macamnya dia menghabiskan dana itu 5 juta per bulan. Maka berdasarkan contoh ini, dia harus memiliki pengcoveran untuk sakit kritis ataupun meninggalnya sebesar berapa? 1 miliar. Kenapa? Bila mana dana 1 miliar ini datang, dia terkena sakit kritis, tentu ada dana 1 miliar. Dana 1 miliar ini kemana? Kita depositokan ke bank dengan bunga yang tadi 6% per tahun. Dibagi 12 menjadi 0,5% per bulan. 0,5% dikali 1 miliar menghasilkan 5 juta per bulan. Tertutupi kan? Dia masih menjalankan tanggung jawabnya kan? Anaknya sekolah kan? Nah, inilah asuransi pendidikan yang sebenarnya. Inilah sebenarnya asuransi pendidikan. Karena apa? Pendidikan bukan resiko. Pendidikan itu adalah cara seorang sebagai orang tua untuk membantu anaknya menggapai mimpi. Nah, ada pertanyaan, kalau bapaknya sakit, bapaknya meninggal, ya orang tuanya yang berisiko. Orang tuanya yang kita cover, bukan pendidikan si anak. Kalau kita masuk ke pendidikan si anak, kita bayar asuransi pendidikan si anak. Kemudian ayah sakit, tabungan anak otomatis diambil kan untuk berobat. Ujung-ujungnya anak siapa yang sekolah? Ya anak dokter yang sekolah. Orang biayanya diambil untuk berobat, dokter yang ngobatin, dokter dapat duit dari situ, ya anak dokter yang sekolah. Anak kita gimana? Coba pikirkan, gimana anak kita? Nah, yang kedua, andai kata dia meninggal, maka keluarga akan klaim asuransi dasar 1 miliar juga. Kemudian didepositokan lagi. Jadi kok dapat 2? Sakitnya dapat, meninggalnya dapat,
dapat 2 miliar didepositokan kali 6% per tahun, 0,5% per bulan, maka dapat 10 juta per bulan. Pertanyaan yang ada juga kemarin, apakah bisa semua diklaim? Pengklaiman bisa terjadi kalau memang dia contoh, misalnya tabung gas meledak mengakibatkan luka bakar 80%. Misalnya kita bilang 1 miliar 1 miliar. Untuk tabung gas meledak, kecelakaannya tercover, keluar 1 miliar. Luka bakar, tadi ada luka bakar. Kita bilang 80% tadi kan, cair 101 miliar. Berarti kecelakaannya dapat, sakit kritisnya dapat. Kemudian gara-gara itu jadi cacat, misalnya udah lumpuh, udah nggak bisa lagi bekerja, tinggal tidur-tiduran aja, cair lagi. Kemudian meninggal, dapat lagi. Tapi bukan berarti gini, contoh di tahun ini jantung dapat 1M, tahun depan kena stroke dapat lagi, enggak. Pengklaiman hanya satu kali setiap case, satu kali setiap kasus, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan antara menabung di Tapri atau bank, tabungan pribadi, atau Tapro, tabungan dan proteksi harian. Kita menabung 750.000 per bulan atau 9 juta per tahun untuk menghasilkan 2 miliar membutuhkan waktu 222 tahun. Pertanyaannya, masih hidup enggak? Nah, di Allianz kita menabung 750.000 per bulan atau 9 juta per tahun untuk menghasilkan 2 miliar hanya membutuhkan waktu 90 hari. 90 hari itu apa? Untuk sakit kritis, untuk kecelakaan, cacat, meninggal, H+1 setelah polis disetujui atau enforce. Totalnya menjadi selama 10 tahun jadi 90 juta. Kok di sini 9 kok di sini 20 tahun jadi 2 miliar kan gitu kan. Jika ada kesempatan memilih, pilih nabung di mana? Tapri atau Tapro? Tanya sama diri sendiri. Nah, ini dia ada bukti-bukti klaim. Nah, ini ada Pak J. Sayas, kebetulan sekarang sudah menjadi MDIT di Allianz. Setelah dia dapat klaim, dia masuk jadi agent, sekarang sudah menjadi MDIT bintang 1. Artinya apa? Pendapatannya setidak-tidaknya 1 miliar 1 tahun. Nah, dia masuk dengan premi keluarga 5.200.000 per bulan. Mereka suami istri, anaknya 2 masuk. Jadi totalnya 5.200.000. Jadi pada saat ini terjadi pengklaiman, ketepatan Bapak juga mengambil bayar benefit reguler, pembebasan premi tadi. Jadi Bapak sudah tidak membayar lagi premi asuransinya sampai nanti usianya 65 tahun. Kan gitu. Kemudian ini juga ada tukang las, ketepatan Bapak ini juga sudah meninggal. Nah, uang juga cair kan seperti itu kan. Nah, ini dia juga banyak nih bukti-bukti klaim lagi. Jadi kalau kita kumpul-kumpulan ini udah nggak bisa lagi dijajarkan, udah kecil-kecil, udah terlalu banyak, ini udah nggak cukup. Nah, masih banyak lagi, bukan kata Pro ini rekening ajaib, pasti rekening ajaib kan gitu kan. Nah, syarat buka rekening Tapro ada syaratnya. Apa itu? Yang pertama identitas, KTP, SIM, paspor udah nggak berlaku, kemudian akta lahir. Yang kedua rekening bank untuk auto debit, tabungan kedua dan lanjutannya. Kenapa ini auto debit diperlukan? Karena nggak tugas kami lagi datang-datang ke rumah nasabah menagih-nagih tiap bulannya. Ini secara nggak langsung meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap asuransi. Karena apa? Dia bayar secara mandiri. Kalau nggak auto debit kemana? Indomaret bisa, Pegadaian bisa, kantor pos bisa, Tokopedia bisa, M-Banking juga bisa. Jadi bayar sendiri, bayarnya secara mandiri, nggak kami tagih-tagih lagi. Jadi banyak juga di lapangan seperti ini. Nggak klaim. Coba tanya apa sebabnya? Nggak mungkin ada asap tanpa ada api kan, seperti itu kan. Kenapa nggak klaim? Nasabah memberi uang iuran bulanannya kepada si agent. Agent enggak menyetor ke kantor. Itu banyak kejadian dulu. Makanya agent-agent seperti itu sudah dipangkas. Ujung-ujungnya apa? Nasabahnya kena musibah. Klaim nggak terjadi karena asuransi taunya apa? Kau nggak bayar. Lu nggak bayar gimana mau ngeklaim? Itu yang terjadi, police lapse. Itu yang terjadi selama ini. Jadi bukan perusahaan asuransinya yang salah. Sekali lagi bukan perusahaan asuransi, hati-hati memilih agent kan, seperti itu kan. Kemudian berlaku time is money. Nah, ini ada contohnya usia 30, 40, 50, 60, 70. Bila mana kita di usia 30 untuk mendapatkan UP total 2 miliar, maka kita diharuskan menabung 750.000 per bulan. Bila mana kita tunda 10 tahun lagi untuk mendapatkan UP 2 miliar, kita harus menabung 1,5 juta per bulan di usia 40. Kita tunda lagi 10 tahun, harus 3 juta per bulan. Itulah time is money.
Bila mana kita tunda sampai usia 60, maka sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap total, dan pembebasan premi sudah nggak bisa lagi, hanya untuk meninggal dunianya aja yang berlaku. Bila mana di atas 70 tahun, maaf, uang Anda nggak berlaku lagi. So, jangan menunda, masuk secepatnya. Harga terbaik adalah hari ini. Menunda berarti harga naik. Kemudian syarat keempat, sehat. Kita tidak memiliki rekaman medis. Jangan bohong, pasti ketahuan. Kalau udah pernah sakit, bilang, kita lampirkan. Karena bukan kita yang menentukan, bukan agent yang menentukan ini bisa diterima atau ditolak. Allianz yang menentukan. Kita apa? Kita jujur aja. Kalau udah pernah sakit, di rumah sakit mana, di rumah sakit ini. Kita contoh, kita lampirkan aja, kita usahakan. Masalah diterima atau ditolak itu Allianz. Nanti kalau disuruh medical check up, dibayari kok. Kita cuma bawa badan. Kan gitu. Jangan menolak asuransi sebelum asuransi itu yang menolak kita. Harga termurah adalah saat ini, menunda berarti harga naik, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian, selesai. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Kan seperti itu kan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas seputar compensation plan atau komisi. Bagaimana kalau kami memasarkan. Jadi untuk saat ini sepertinya sudah cukup. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang.